Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mila Kurnia, PP 18297, kelas 7C, mata kuliah Seminar Keestian. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Inquiry terhadap Hasil Belajar Tematik Terpadu di Kelas 5 Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Jendriyadi, MPD. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa dapat memiliki kompetensi yang diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Pasal 1 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 mulai tahun ajaran baru 2017 sampai 2018. Pola pembelajaran bagi sekolah dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Menurut Majid tahun 2014, halaman 80 mengatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu integrated instruction yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pada dasarnya, pembelajaran tematik terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. B. Identifikasi masalah. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa kurang berperan aktif dalam proses penemuan. Yang kedua, masih banyak siswa yang belum mampu memecahkan masalah dalam pembelajaran. Yang ketiga, sebagai siswa belum bisa berpikir secara kritis. 4. Materi yang disampaikan sulit diingat siswa. Yang kelima, rendahnya hasil belajar siswa. C. Batasan masalah. Mengingat luasnya cangkupan permasalahan dari identifikasi di atas, untuk lebih fokusnya permasalahan tersebut, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada hasil belajar IPA kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan pendekatan inquiry terhadap hasil belajar siswa di kelas 5 sekolah dasar? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari penggunaan pembelajaran inquiry lebih baik daripada hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran konvensional di kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi salah satu landasan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, secara praktis. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat langsung bagi sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya, yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Adapun dari kajian teori ini, yang pertama, hakikat pendekatan inquiry. Pengertian pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Melalui pendekatan inquiry, siswa dilatih memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah sehari-hari. Menurut Aris Soimin tahun 2014 halaman 85, pendekatan inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada
kemampuan siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. Selanjutnya, kelebihan pendekatan inquiry. Menurut Aris Soimin tahun 2014 halaman 86, pendekatan inquiry memiliki kelebihan yang dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi, belajar modern, dan menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan inquiry. Menurut Sanjaya, tahun 2008, halaman 202, langkah-langkah pendekatan inquiry sebagai berikut. Yang pertama, orientasi adalah langkah untuk membina suatu suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. Yang keempat, mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis adalah proses menemukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya itu hakikat belajar dan pembelajaran. A. Pengertian belajar. Menurut Suryano dan Haryanto tahun 2012 halaman 5, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktivitas dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar menurut Snellbaker dalam Rusmono 2012 halaman 8 adalah perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar. Jika setelah melakukan proses belajar, seseorang tidak memperoleh kemampuan baru, maka dapat dikatakan orang tersebut belum mendapatkan hasil belajar. Selanjutnya, hakikat pembelajaran tematik terpadu. A. Pengertian pembelajaran tematik terpadu. Menurut Rusman, tahun 2012 halaman 254 adalah salah satu model pembelajaran terpadu integrated instruction yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, aktif menggali, menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Yang kedua, tujuan pembelajaran tematik terpadu. Menurut Sukayati dalam Andi tahun 2013 halaman 140, tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik dalam dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Yang keenam, memiliki kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup tematik terpadu. Ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik terpadu meliputi seluruh mata pelajaran pada kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A
Pasal 1 tahun 2013. Ruang lingkup pembelajaran tematik terpadu adalah mata pelajaran agama, PPKN, dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri atas bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, estetika, seni budaya dan keterampilan, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian eksperimen, jenis kuesi eksperimen atau eksperimen semu, di mana dalam rancangan ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2014 halaman 80. Yang kedua, sampel. Hal senada juga diungkapkan oleh Sugiono tahun 2014 halaman 81 bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama, sehingga betul-betul mewakili populasinya. Pemilihan sampel bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif terhadap populasi. Yang ketiga, variabel penelitian, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas menurut Sugiono tahun 2011 halaman 64 adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau yang menyebabkan timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran inquiry pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Yang kedua itu variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiono tahun 2011 halaman 64. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar pada pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, inquiry. Model inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Yang ketiga, tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap, serta pemikiran dalam sebuah materi pelajaran menggunakan tema atau topik. Selanjutnya itu pengembangan instrumen. Adapun pengembangan instrumen ini terdiri dari yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dibuat sebelum melaksanakan penelitian di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. RPP yang dibuat disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang akan diterapkan baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Yang kedua, soal tes. Tes digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui keterampilan proses siswa kelas 5 sekolah dasar pada pembelajaran tematik terpadu. Instrumen yang akan digunakan dalam hal ini adalah soal tes objektif. Yang ketiga, validasi tes. Validasi yang diukur adalah validasi isi dan validasi item yang dikemukakan Ari Kunto tahun 2009 halaman 67
bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validasi isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Selanjutnya itu uji coba tes. Sebelum tes dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol, tes perlu diuji cobakan. Uji coba atau tryout ini dimaksudkan agar memperoleh instrumen yang sahih atau valid dan andal reliable sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang valid atau reliable. Selanjutnya itu analisis item. Setelah uji coba tes dilakukan, selanjutnya dengan analisis untuk melihat apakah keberadaan suatu soal itu baik atau tidak. Agar sebuah soal dapat memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang baik, maka diteliti reliabilitas daya pembeda soal dan tingkat kesukaran soal. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2011 halaman 308 menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya, teknik analisis data. Ada 3, yaitu uji normalitas data, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Uji normalitas data, yaitu uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kelas sampel mempunyai variasi yang homogen atau tidak. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah keterampilan proses siswa kelas 5 sekolah dasar dengan menerapkan model inquiry lebih baik daripada keterampilan proses siswa dengan menerapkan pembelajaran konvensional. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan proposal penelitian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.